Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahanika Ernisa. Saya dari 11 IPS 2. Nama saya Randy Kurniawan. Saya Muhammad Rafi Fasya. Saya Isma Artinisi, saya Aurora Sabila Maris dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses masuk ke Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan tersebut terus dilancarkan oleh Amerika Serikat. Serangan tersebut seolah-olah tidak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Kemudian Jepang mengarahkan perangnya ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia sudah membawa kultur dan ideologi fasisme. Apa itu ideologi fasisme? Suatu paham dari suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaannya itu berada di diktator dan otoriter. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942 dan pada Februari 1942 Jepang mendarat di Pontianak. Jepang masuk ke Indonesia bertujuan untuk menguasai sumber daya alam yang Indonesia miliki untuk mendukung sistem industri dan mengkampanyekan perang Jepang. Setelah daerah-daerah di luar Pulau Jawa dikuasai oleh Jepang, kemudian Jepang memusatkan perhatiannya ke Pulau Jawa itu sendiri sebagai satu sistem pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pasukan Jepang cepat menyerbu tentara Belanda yang ada di Jawa. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia berhasil dikuasai oleh Jepang. Lalu, Jepang melanjutkan perjalanannya ke arah selatan dan berhasil menguasai kawasan Bogor. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Tirpurten, komandan dari pasukan Belanda atau Sekutu, menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakilkan oleh Jenderal Imamura. Perjanjian tersebut dilaksanakan di Kalijati, Subang, dan perjanjian tersebut dinamakan kapitulasi. Kemudian sejak saat itu berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia dan dilanjutkan Indonesia di bawah pemerintahan tentara Jepang. Bagaimana respon penduduk Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Dengan adanya 3A, respon Indonesia terhadap kedatangan Jepang memunculkan respon yang positif, di mana penduduk Indonesia percaya bahwa Jepang adalah negara yang dapat memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan seiringnya waktu, perlakuan Jepang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia. Jepang justru banyak melakukan kejahatan dan kekejian terhadap masyarakat Indonesia. Contoh Romusa, bentuk nyata dari penjajahan baru di masa kedudukan Jepang. Setelah itu ada Jugunianfu atau budak seks yang bertujuan memuaskan nafsu dan hasrat para tentara Jepang. Karena banyaknya kejahatan dan kekejian dari Jepang terhadap rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi terhadap Jepang. Kebijakan Jepang pada saat di Indonesia. Yang pertama, melarang semua rapat kegiatan politik. Yang kedua, politik dumping. Yang ketiga, propaganda. Yang keempat adalah Romusa, dan kelima yaitu adalah membentuk badan-badan kerjasama. Selain itu terdapat politik dumping. Politik dumping yaitu kebijakan yang dilakukan untuk menjual produk dalam negeri lebih mahal dibandingkan produk luar negeri, bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri dan untuk menghasilkan produk lama yang mungkin kurang maju. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayah dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat seperti parit, membuat jalan, membuat lapangan terbang, dan masih banyak lagi pada saat Jepang menduduki Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melawan pemerintah Jepang. Di antaranya adalah Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan banyak juga yang mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyaknya warga Aceh atau masyarakat Aceh yang diperlakukan atau dikerahkan untuk bekerja sebagai romusa. Nah, karena itu pada tanggal 10 November 1942 terjadi penyerangan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dalam perangnya yang di Chot Hall. Nah, yang kedua ada perlawanan Singaparna di Tasikmalaya yang menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang juga. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Shikhere. Upacara itu adalah upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan.
Selain itu mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Kaisar Jepang yang mengakibatkan pada Februari 1944 Raja Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang dan pasukannya yang dipimpin oleh Hai Zainal Mustafa. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Zainal Mustafa dan 25 Februari 1944 harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum. Nah, yang ketiga ada perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi Romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kapalongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cipandet. Ada perlawanan yang terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para peta atau pembela tanah air di bawah pemimpin Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Selain di keempat wilayah tersebut, perlawanan juga terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Sekarang kalian tahu kan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap Jepang? Meskipun rentan waktu penduduknya jauh lebih sebesar dari Belanda, perlakuan Jepang sungguh tidak manusiawi dan menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tahu dan paham tentang sejarah bangsa kita sendiri. 1944, Jepang telah mengalami banyak kekalahan. Oleh karena itu, akhirnya Perdana Menteri Jepang, yaitu Hideki Tojo, digantikan oleh Perdana Menteri Koiso. Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan pada wilayah-wilayah jajahannya, namun tidak terrealisasikan. Akhirnya seiring waktu, Jepang terus-terus mengalami kekalahan dalam melawan sekutu. Nah, sekutu itu dipimpin oleh Douglas MacArthur. Nah, Douglas MacArthur itu menerapkan sistem perang loncat katak. Sistem ini berhasil membuat Jepang kalang kabut. Akhirnya Jepang banyak mengalami kekalahan dan pada puncaknya pada tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945, dua kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki berhasil dibom atom oleh sekutu. Kemudian Jepang pun menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, hari setelah penyerahan Jepang pada sekutu, 3 tokoh pergerakan Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Madiningrat dipanggil oleh Jenderal Oci ke Dalat sebagai penyerahan kekuasaan. Setelah melewati masa-masa sulit dan percekcokan yang panjang, golongan muda dan golongan tua, akhirnya Indonesia berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno yang berhasil diproklamirkan naskah teks proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.